Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maruf Hidayah dari kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman lanjut atau tentang program. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu berjudul template dan exception. Sebelum kita masuk ke dalam flowchart dan pembuatan programnya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui sedikit penjelasan materi dari judul yang akan kita bahas. Template merupakan fungsi spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi dari template itu sendiri untuk membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe yang berbeda-beda. Menulis badan fungsi yang sama secara berulang kali dengan tipe data yang berbeda merupakan pekerjaan yang menghabiskan banyak waktu dan ruang di kode program. Dan jika terdapat error pada satu fungsi tersebut, maka harus dilakukan perbaikan di semua fungsi satu persatu. Pada template dibagi menjadi dua, yaitu template fungsi dan template kelas. Untuk penamaannya bisa dilihat pada layar. Perbedaan di antara kedua prototip di atas, maksud kedua prototip di atas, yaitu penulisan fungsi template-nya ada dua kan tadi, yaitu hanya berbeda pada kata pengidentifikasian kelas dan nama tipe saja, tetapi keduanya memiliki makna dan fungsi yang sama persis. Pengidentifikasian kelas atau nama tipe digunakan untuk mendefinisikan nama template. Kemudian ini contoh untuk penggambaran lebih jelas dari fungsi template, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, template fungsi dengan argumen lebih dari satu. Penggunaan lebih dari satu argumen pada fungsi template dipisahkan dengan tanda koma antara argumen satu dengan argumen yang lain. Berikut contoh programnya dengan lebih dari satu parameter. Untuk penulisan programnya bisa dilihat di bagian kiri bawah. Kemudian untuk contoh program dan outputan programnya bisa dilihat di gambar bagian kanan. Seperti itu. Selanjutnya, template yang kedua itu template kelas. Template kelas ini berguna ketika suatu kelas mendefinisikan sesuatu dengan tipe data yang bebas. Untuk pendeklarasiannya bisa dilihat di bagian kiri bawah. Kemudian untuk contoh program dan hasil outputannya seperti apa bisa dilihat di bagian gambar bagian kanan. Setelah itu, exception merupakan error yang terjadi pada waktu program berjalan atau runtime. Exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal. Program tambah exception mengatasi error dengan menambah statement if-else untuk selalu melakukan cek output program. Masalah yang muncul pada pendekatan ini adalah harus dilakukan pemeriksaan pada setiap panggilan fungsi. Hal ini membutuhkan banyak kode sehingga kadang membutuhkan semakin sulit untuk dibaca. Masalah dapat terjadi semakin kompleks ketika kelas digunakan. Exception terdiri dari 3 kode program, yaitu throw, catch, dan try. Untuk throw, program akan melemparkan exception ketika terjadi error. Kemudian untuk tipe kode program yang kedua yaitu catch. Catch yaitu program menangkap exception dengan exception handler pada tempat di mana error ini akan diatasi. Kode program yang ketiga yaitu try. Suatu try blok mengidentifikasi satu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan. Secara umum, penulisan exception pada program C++ menggunakan format sebagai berikut: try, kemudian kurung kurawal, kemudian throw exception, kemudian tutup kurung. Terus kemudian catch, yaitu termasuk kode programnya, kemudian membuat kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Untuk penjelasannya dari masing-masing baris kode programnya bisa dilihat pada layar. Untuk contoh program pada exception seperti di gambar bagian kiri,
Untuk contoh program bagian exception pada kelas, data bagian kanan bisa dilihat juga terdapat putanya agar bisa mengetahui apa hasilnya sama, benar, atau bisa tidak atau tidak, seperti itu. Dan untuk penjelasannya juga bisa dilihat, maksud saya bisa dilihat. Setelah penjelasan materi yaitu flowchart. Sebelum kita masuk ke programnya, kita menjelaskan dulu flowchartnya atau ringkasan tujuan dari program yang kita buat itu apa, isinya itu apa saja. Program yang akan saya buat itu berjudul perhitungan omset luar window, warung makan mie Indomie atau warung makan apapun, atau bisa dikatakan burjo atau apapun. Pada program yang akan saya buat yaitu memiliki template, exception, kemudian array of pointer object dan lain-lainnya. Pada template kelas yang akan digunakan yaitu kelas warung, kemudian kelas pada programnya yaitu bernama burjo. Untuk penamaan kelas template dan kelas programnya itu berbeda. Kemudian setelah itu kita menginputkan hasil pemasukan atau pendapatan dari kita berjualan itu berapa. Itu. Kemudian setelah kita mengisi, kita lanjut ke input Y. Input Y itu hasil pengeluarannya, pengeluaran yang kita gunakan untuk dipakai beli bahan apa atau gimana, itu kita isi berapa. Kemudian kita kurangkan, X itu pemasukan, Y itu pengeluaran, kita kurangkan, akan menghasilkan untung atau rugi. Setelah menghasilkannya, pemasukannya lebih besar, pemasukannya lebih kecil sama dengan pengeluaran, atau hasilnya positif, maka Anda dikatakan untung. Apabila hasilnya negatif, maka Anda dikatakan rugi. Setelah itu, apabila sudah muncul Anda untung atau Anda rugi, maka akan muncul apakah kita ingin memasukkan lagi. Apabila tidak, cukup mengisi huruf N, dan apa ingin mengisi lagi, ingin mengetahui lagi, kita mengisi huruf Y, kemudian finish. Setelah saya menjelaskan sedikit penjelasan materi tentang template dan exception, kemudian saya menjelaskan flowchart, kemudian saya akan membuat programnya, program yang berisikan template dan exception. Program yang saya akan buat berjudul perhitungan omset di warung makan. Untuk alangkah baiknya kita percepat saja videonya agar nanti kalian bisa melihat programnya itu seperti apa. India, program yang sudah saya buat yaitu pertama perhitungan omset di Warmindo atau Burjo.
Pada program ini berisikan template exception, array template dan exception, array pointer dan object. Pada template menggunakan kelas warung, kemudian pada programnya menggunakan kelas burjo. Pada privat berisikan warung X dan Y. X yaitu berupa pemasukan, Y berupa pengeluaran. Kemudian pada public berisikan berapa pemasukan warung makan Anda, terus berapa pengeluaran warung makan Anda. Kemudian warung itu kelas tol. Terus kemudian template lagi pada template kelas. Kemudian pada baris 19 dan 20 terdapat fungsi turn, pada maksudnya 20 dan 1 terdapat fungsi turnover dan kelas exception. Pada baris 20 pada baris 23 terdapat pendeklarasian template kelas. Pada baris 24 terdapat fungsi turnover, dan baris ini ke 28 dan 24 termasuk salah satu rumus dari perhitungan omsetnya. Kemudian jika kondisi pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran, maka terdapat perintah catch menerima throw. Catch menerima throw dari konstruktor tal dan mengeluarkan output Anda rugi. Pada baris ke-41 pada baris 46 sampai 48 terdapat array of pointer dari bilangan dual. Seperti itu. Kemudian kita cek dengan kita mengeran apakah program ini berjalan atau tidak. Ternyata program berjalan. Kemudian kita mengisi masukannya pada warung makan saya sendiri. Pengeluaran pemasukannya itu kita misalkan 100.000. Dan untuk pengeluarannya warung makan Anda yaitu sebesar pengeluarannya kita 50.000, maka akan muncul omset Anda adalah 50.000. Berarti kita dikatakan untung. Kita coba ingin mengisi lagi, pemasukannya 200.000. Kemudian untuk pengeluarannya kita 300.000. Maka omset Anda rugi sebesar min 100.000 dan Anda rugi min 100.000. Kemudian kita coba pengeluaran dan pemasukannya kita sama, apakah akan muncul seperti apa? Pemasukannya 100.000, pengeluarannya juga 100.000. Omset Anda adalah 0, Anda rugi 0 juga. Seperti itu program yang saya buat. Kemudian kita klik N, keluar. Demikian penjelasan materi, program, dan flowchart dari saya yang sudah saya sampaikan dan juga saya jelaskan. Besar harapan dari saya yaitu bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa digunakan untuk kalian semua, untuk materi sekolah maupun materi kuliah atau materi kerja atau materi apapun. Apabila ada kesalahan saya dalam hal ucapan maupun materi yang sudah saya jelaskan, apabila ada kesalahan dalam materi, dalam pengertian ataupun salah dalam programnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya di sini juga sama-sama belajar seperti kalian. Sebelum saya tutup video kali ini, saya akan memberikan quotes untuk kalian semua. Quotes yang saya akan berikan yaitu bertema program. Pada saat kita membuat program, kita harus make it right, make it fast maksud saya, dan make it work. Sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.